memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesi, dan di sini saya akan mengambil tema profesi dosen. Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih luas, alangkah baiknya kita mengerti tentang pengertian profesi dosen maupun profesi dosen. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu yang didapat dari pendidikan tinggi, di mana umumnya mencakup pengerjaan mental yang didukung dengan kepribadian dan sikap profesional. Salah satu dari profesi pendidik yang menjalankan tugasnya itu adalah dosen. Nah, dosen sendiri memiliki arti pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Di sini, profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yang telah diatur. Di dalam menjalankan tugas, maka dosen dipandu oleh prinsip-prinsip profesional dosen. Dalam hal ini, prinsip-prinsip tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, memiliki bakat minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kelima, memiliki tanggung jawab dan pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalnya secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, memiliki jaminan pelindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya, berkaitan dengan tugas dosen yang menjadi pendidik dalam perguruan tinggi, berikut penjelasannya. Yang pertama, melaksanakan perkuliahan atau kegiatan pendidikan di laboratorium, praktek, maupun percobaan teknologi. Yang kedua, membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian akhir. Yang ketiga, membimbing kuliah kerja nyata atau yang disebut KKN dan praktek kerja lapangan yang disebut PKL. Yang keempat, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dosen dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi beberapa bagian, namun di atas yang saya sudah sebutkan yaitu tugas pokok dan inti dari profesi dosen. Dalam beberapa aspek, dosen merangkap menjadi pengajar pendidik dan sebagai fasilitator dalam mengembangkan universitas. Dosen harus mempunyai jiwa tanggung jawab yang besar dan melaksanakan proses belajar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah guna menuju terwujudnya dosen yang profesional. Secara umum, ada beberapa langkah yang dapat kita tempuh untuk mewujudkan dosen yang profesional dan untuk mengembangkan profesionalitas dosen. Yang pertama, memupuk minat dan mentradisikan budaya baca yang tinggi. Yang kedua, menempuh studi S2 maupun S3. Yang ketiga, selalu mencari kesempatan untuk mengikuti berbagai forum ilmiah. Yang keempat, menciptakan iklim akademik dan menumbuhkan subur budaya ilmiah di dalam lingkungan dosen. Yang kelima, menjadikan dosen menulis makalah, artikel di majalah ilmiah maupun media massa maupun buku teks sebagai aktivitas keseharian di samping dengan membaca yang tinggi. Banyak cara untuk menuju dosen yang profesional, di antaranya mengidentifikasi keperluan akan pelatihan dan studi lanjut pasca sarjana bagi staf akademik, mengidentifikasi staf akademik yang harus mengikuti pelatihan dan atau studi lanjut, dan mengupayakan adanya kesempatan bagi staf akademik untuk mengikuti pelatihan dan studi lanjut. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, dosen harus mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan potensi mahasiswa guna mencapai tujuan. Para dosen hendaknya menyatukan langkah dan potensi yang dimiliki dengan mewujudkan solidaritas dalam rangka pembangunan kreativitas untuk meningkatkan pemberdayaan profesi dosen guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik dalam rangka mewujudkan profesionalisme. Dunia yang selalu berubah menyebabkan tuntutan yang dinamis pula terhadap kecakapan dosen.
Karenanya, dosen harus pandai memiliki strategi yang efektif untuk mengembangkan diri secara terus-menerus. Oke teman-teman, itu dia pembahasan tentang profesi dosen kali ini. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dadah!